sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Untuk provinsi di Jakarta itu cukup teror. Kepada undangan Pak Direktur Rumah Sakit, terus lakukan Bu teror. Jadi sebenarnya Pak Aster buka, namun sekali lagi memimpin rapat mengenai pendirian Rumah Sakit Adiaksa, yaitu Rumah Sakit Kejaksaan, di belum selesai Bu, sehingga saya mewakili untuk membacakan sambutan beliau. Dan perlu sampaikan juga, tadi menanyakan banyak sekali undangannya. Memang ini yang diundang hanya 27, tapi bahwa teman-temannya atau pendampingnya sehingga agak banyak dikit. Dan Kepala Dinas Kesehatan juga lagi rapat di atas tadi di Rumah Sakit Adiaksa. Insya Allah setelah lagi akan kesini. Pertama-tama mari kita katakan puji syukur kepada Allah SWT karena kita melakukan rahmat dan nikmat, khususnya nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul tempat ini dalam rangka untuk mengikuti acara pelatihan paliatif care Yayasan Kanker Indonesia di DKI Jakarta. Yayasan Kanker Indonesia tentunya berkeinginan untuk memiliki palliative care training center. Palliative care training center ini dapat menyediakan orang-orang yang berkompeten atau memiliki keahlian khusus pada bidang perawatan bagi pasien penderita kanker. Sehingga dengan keberadaan palliative care ini, masyarakat dapat membantu penderita kanker dalam melewati masa-masa sulitnya, mengatasi sendiri ya, gitu. Saya nggak betul tahu nih masalah kesehatan. Dengan keinginan yang mulia ini, rencana pelatihan akan dilanjutkan dengan kerjasama pihak-pihak terkait. Adapun orang-orang yang akan menjadi tenaga pelatih adalah program ini adalah dokter, perawat, serta sukarelawan dari rumah sakit yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu sehingga semua rumah sakit RSUD dan rumah sakit swasta diundang supaya tahu program-program ini di DKI ini akan kita laksanakan. Tentu di samping rumah sakit ada puskesmas, ada dari kesehatan, sehingga program ini bukan hanya nanti rumah sakit RSUD aja yang tahu, tapi seluruh jajaran di kesehatan mengerti, termasuk dinas sosial atau sudin sosial. Karena bagaimanapun di dinas sosial, di panti-panti, setelah kami berkunjung, banyak sekali adalah yang mengidap penyakit seperti ini. Tentunya paling tidak ketua panti atau kepala panti mengetahui cara atau tata cara mengatasi, memberikan informasi kepada penghuni-penghuni panti. Itulah yang saya sampaikan, Ibu. Tentunya terima kasih atas kehadiran semuanya. Kami mohon untuk mengikuti sampai selesai dan nanti diskusi atau menanyakan hal-hal yang mungkin belum diskusikan bersama. Jadi semoga dengan pertemuan ini seluruh program dan impian yang mulia tersebut dapat terwujud. Demikian sambutan yang saya dapat sampaikan. Saya harapkan masukan dan peran serta aktif dari para hadirin sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kita bisa, apa yang bisa kita lakukan di sini. Maka hari ini we would like to introduce to all of us our guest of honor dari Singapura. Mungkin saya akan cerita sedikit mengenai latar belakang kenapa bisa ada pertemuan hari ini. Tapi Dr. Achilles yang ada di situ, our guest of honor dari Singapura, yang akan membantu di dalam
Yayasan Kanker Indonesia ini membuat modul paliatif, tentu bekerja sama dengan dokter-dokter yang ada. Direktur rumah sakit ya, rumah sakit tentu kepada dokter-dokter, profesor-profesor yang ada, dan juga para pejabat pemerintah ya, tentu yang di bidang-bidangnya masing-masing. Kita ada di sini semua, Prof. Aru, Dr. Maria yang sudah membantu banyak di dalam kita membuat paliatif. Jadi tujuan pada hari ini kita mau samai satu pikiran, kita membicarakan hal tentang paliatif yang tadi disampaikan Pak Askes yang mewakili Pak Askesmas. Ya, palliative care. Jadi selama ini mungkin saya ceritakan hal latar belakang. Setelah saya memasuki sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia yang khusus di DKI Jakarta, berbicara dengan tentu profesor-profesor yang di bidang onkologi, kanker, dengan Rumah Sakit Darmais, Rumah Sakit RSCM, dan kita melihat satu gambaran bahwa sekarang yang dibutuhkan itu adalah paliatif. Paliatif itu mungkin masih agak, mungkin bagi yang belum begitu mengerti, awalnya saya juga nggak mengerti, baru selama setahun ini saya juga dibekali bahwa kita mau pasien-pasien yang menderita kanker itu tidak menjadikan kanker itu sebagai momok. Karena kita tahu pada akhirnya kita juga akan mati. Apapun cara matinya kita meninggal, cara meninggalnya kita, saya agak ini soalnya orang Medan sih ya. Jadi kalau bahasa saya agak tidak halus, ya harap dimaklumi. Sama ya Bu. Ya. Jadi mungkin ada beberapa bahasa yang saya memang kurang, tapi intinya ibu-ibu tahu dan bapak-bapak tahu, nggak ada maksud ke bahasa kasar, tapi ya itu. Jadi maksudnya kita melihat pasien-pasien kanker yang meninggal itu dengan karena saya juga punya keluarga yang terkena penyakit kanker. Jadi kalau terdengar kanker itu kok kayaknya udah jadi momok, kayaknya rasanya hidupnya udah pasti, udah deh mati deh. Padahal kalau dipikir-pikir orang yang meninggal kecelakaan atau apa semua, tapi karena kanker itu kan satu penyakit yang masih perlu waktu proses selama mereka meninggal. Dan bagaimana kita membuat pasien itu menyadari bahwa sebenarnya kita lahir secara natural, meninggal juga sebenarnya itu hal yang natural. Itu yang pernah saya dengar dari Dr. Maria menyampaikan hal itu waktu di pelatihan. Nah, bagaimana kita membuat mereka tetap merasa nyaman walaupun mereka terkena penyakit yang dibilang momok. Dan waktu mereka divonis penyakit itu pun mereka masih bisa diberi semangat dan melakukan aktivitas seperti layaknya orang biasa melakukan aktivitas. Nah, itu dalam rangkaian itu semua kita sebut itu sebagai paliatif. Nah, dengan adanya meeting beberapa kali dengan rumah sakit dengan profesor onkologi, kita menyadari dan Yayasan Kanker menyadari hal itu yang paling penting. Nah, akhirnya Yayasan Kanker DKI pernah mengadakan fundraising untuk mendapat dana di dalam melatih para suster, tenaga ahli, kalau ada volunteers, social workers, caregiver atau siapapun, tentu dokter dan suster juga bagian di dalam. Kalau kita bisa melatih mereka, pada saat ini yang saya pikirkan adalah kita nggak mementingkan tempat. Kalau tempat saya percaya, pemerintah tuh banyak sekali tempat-tempat kosong, bangunan-bangunan yang belum terpakai, bangunan belum diberdayakan, kita masih bisa pakai. Tapi manusianya, orang-orangnya yang harus di-training, punya pikiran yang sama di dalam melatih paliatif, itu yang paling penting. Nah, akhirnya itu dari setelah fundraising itu, saya bertemu sama ambasador Singapura, karena ambasador Singapura itu menawarkan setelah ada fundraising ini, apa yang kira-kira bisa diperbantukan dengan program-program YKI ini. Nah, ambasador menawarkan, nah ini yang saya perkenalkan dari timnya Singapore International Foundation. Mungkin boleh berdiri. Would you please stand up? Nah, this is Mrs. Margaret dari Singapore International Foundation. Jadi kita bertemu mereka,
Terus menyampaikan bahwa tujuannya kita pingin bikin deh satu modul atau pelatihan apa, kita cocokkan dengan ada yang ada di Jakarta, dengan mungkin FKUI ya, Darmais, FKUI, kita sinkronkan. Dan saya percaya sebenarnya kalau memang hati kita sama, satu soul, punya visi yang sama, misi yang sama, modul yang dikerjakan, apapun itu akan bisa sinkron. Dan karena kita nggak punya kepentingan pribadi, kita nggak punya ada interest apa atau apa, enggak. Memang tujuan kita adalah untuk pelayanan. Kita bisa membantu para pasien dengan lebih baik. Tentu kita juga bisa membantu pemerintah di dalam mengurangi para pasien kanker. Tentu saya selalu mengatakan apapun itu modul yang ada itu akan bisa menjadi menjadi yang terbaik, menjadi sistem yang terbaik untuk kita lakukan. Karena pasien terlalu banyak, yang membantu itu sedikit. Siapapun yang bisa masuk dalam membantu dengan tujuan sama kita tidak akan ribut. Nah, itu prinsip yang selalu saya pegang. Nah, karena hal itu akhirnya setelah diomongin, ternyata mereka dari SIF itu dengan timnya sudah pernah berjalan dari 2008, tapi bersama dengan hari ini saya perkenalkan juga Yayasan Rachel, Rumah Rachel dengan Ibu Lina. Bu, silakan berdiri. Nah, ini latar belakang kenapa akhirnya dari tim kita itu menjadi satu tim dan kita punya pikiran yang sama. Maka hari ini kita berkumpul karena kita merasa, saya merasa seperti ini. Yang punya wilayah, dinas, suku dinas, rumah sakit yang ada, kita memerlukan dari sisi pemerintah untuk membantu. Karena pemerintah itu sebagai fasilitator yang menyediakan dari Dinas Kesehatan Ibu Din yang masih belum hadir. Oh, iya, tiba-tiba muncul, nggak kelihatan tuh lewat mana. Iya, makanya dari pertemuan beberapa kali saya meminta Ibu Din, Dinas Kesehatan untuk mengundang semua yang berbagian. Karena kita nggak mau ngomong sama Ibu Din nanti mesti turun lagi ke bawah. Kita maunya gerak cepat. Maka hari ini tuh kita bertemu semua ada di sini. Tentu hari ini kita bisa satu pikiran bahwa hari ini meeting yang akan kita lakukan adalah untuk rencana pelatihan paliatif training. Jadi bukan gedungnya yang kita pikirkan, orang-orangnya, timnya. Saya berharap ke depan di 6 wilayah kita mempunyai core team. Jadi setiap wilayah, jadi ini seperti MLM. Jadi modul sudah dibuat, tentu bersama dokter-dokter yang ada, profesor yang ada di sini juga, jadi satu. Habis itu kita butuh suster, dokter, pekerja sosial, PKK tentu. PKK ada hadir hari ini? Ya Bu Bambang, ya ini istrinya Pak Askesmas yang Pak ya belum tadi diwakilkan, bukan yang tadi ya, jangan salah. Yang tadi itu wakilnya Pak Askesmasnya belum datang, kita salah lagi. Belajar rapat dengan bijaksana. Ya gitu ya. Iya, jadi hari ini berkumpul semua brainstorming. Tentu ntar Dokter Achilles akan memaparkan tentang kenapa harus ada paliatif dan selanjutnya bisa yang lain kita akan bahas. Tapi intinya seperti itu, YKI DKI mau kita bekerja sama, bukan bekerja sama, ya minta kerjasamanya dengan mungkin dibantu juga dari foundation, dari tentu dari rumah sakit yang ada, dari profesor yang ada. Kita akan membuat satu modul dan modul itu akan dijadiin palliative care training center, tapi ya selama ini kan karena di YKI di Sunter kita juga bangunannya sedang diperbaiki dan kita punya tempat, kita nggak perlu dana untuk membangun tempat, kita perlu dana yang kita kumpulkan untuk membangun manusia-manusianya. Dan tentu kita minta dukungan dari Dinas Kesehatan bersama dengan sudin-sudin yang ada di bawah, bagaimana kita membuat rumah sakit itu, setiap rumah sakit yang ada di wilayah mempunyai tempat, Bu. Jadi tempat, ya istilahnya department, supaya ada paliatifnya, karena percuma kita bangun bangunan yang ada baru lagi buat apa?
sebenarnya rumah sakit yang ada bisa menyisikan tempat untuk paliatif, sehingga mereka juga bisa di training, dan rumah sakit yang ada juga mendapat kesempatan yang sama, dan gak usah di rumah sakit yang baru lagi, tapi fasilitas dan tentu dokter-dokter kita perlu SIF, dokter semua sebagai konsultan ahli di dalam pengalaman SIF, dan dokter-dokter sebagai ahli dan yang membuat modul praktisi kita. Nah, mungkin itu saja yang dari saya. Tentu impian kita semua, impian saya, dan tentu impian kita semua, koordinasi ini semua bisa berjalan dengan baik, didukung dengan SK yang dari Ibu ya, tentu dari Bapak ya. Ini kayaknya kita udah bicara SK, jadi itu lebih kuat. Jadi ini bisa bergerak ke 6 wilayah dan bisa cepat. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selanjutnya akan ada sedikit informasi dan paparan dari Kementerian Kesehatan yang akan diwakilkan oleh Dr. Esti. Pada Dr. Esti, persilahkan. Pertama-tama kami mengucapkan salam hangat dari pimpinan kami. Sedianya direktur kami Dr. Eklowati hadir, namun karena ada tugas yang mendadak yang harus dihadiri oleh beliau berkenaan dengan masalah Peseko, sehingga didisposisikan kepada kami. Kami dari Subdit Kanker Ibu Vera, kami dari Subdit Kanker Direktorat PPTM Ditjen B2PN. Kemudian pada kesempatan ini kami juga menghaturkan selamat Idul Fitri kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga mohon maaf lahir batin. Semoga ke depan kita bisa lebih berkarya dengan lebih baik. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu. Terima kasih untuk perkenannya menghadirkan kami, menyempatkan menghadirkan kami untuk bisa memaparkan apa yang telah kami lakukan, current situation yang berkaitan dengan program paliatif. Welcome to our distinguished guests from Singapore, and we hope that you have a pleasant stay during Jakarta. Sambil menunggu mungkin Ibu Vera, mohon maaf, beberapa hal telah kami lakukan berkenaan dengan program paliatif, berupa di tingkat kementerian kami juga bekerja sama dengan para profesi yang mungkin hadir pada saat ini, dan juga mungkin dari dinas kesehatan, beberapa dinas kesehatan, dan yang telah kami libatkan selama ini di tingkat kementerian, di tingkat pusat. Mohon perkenan Ibu untuk sedikit memaparkan apa yang telah kami lakukan selama ini berkaitan dengan program paliatif. Mungkin paparan kami diinformasikan dari penyelenggara bahwa karena diharapkan di sini ada tamu, sehingga dalam paparan kami mempersiapkan dalam bahasa Inggris, namun untuk penyampaiannya mohon izin untuk kami menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kondisi berkaitan dengan masalah kanker. Sejauh ini di dunia sekitar 7,6 juta meninggal karena kanker, dan data ini pun di Kementerian Kesehatan telah dilihat berdasarkan hasil riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Badan Litbang, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan. Didapatkan sekitar 1,4 kasus per 1.000 orang. Jadi, dan kebetulan dari hasil riset tersebut menyatakan, dan juga dari hasil data yang ada di rumah sakit menyatakan bahwa diagnosis penderita yang datang ke
Dan kondisi-kondisi ini yang menyebabkan kebutuhan untuk adanya paliatif sangat diperlukan. Saat ini dari informasi yang ada dari teman-teman dari profesi bahwa beberapa lokasi sudah mulai mengembangkan paliatif, yaitu ada baru 6 lokasi. Salah satunya ada di Jakarta, Surabaya, Makassar, Jogja, dan Bali. Saat ini kami di tingkat pusat, tentunya bekerjasama dengan lintas program dan lintas sektor kami, sudah menyusun tentang petunjuk pedoman maupun petunjuk teknis yang berkaitan dengan paliatif. Ya, ada 3 produk kami, dan saat ini pun kami sedang menyusun modul pelatihan, masih belum selesai, namun kami sudah memulainya dan diharapkan tahun ini kita bisa menyelesaikannya. Dan tentunya hal ini akan dilanjutkan dengan pelatihan. Harapan kami nanti tahun depan kita sudah akan memulai pelatihan yang berkaitan dengan ini contoh guidelines-nya, baik teknis maupun pedoman. Lanjut. Nah, ini beberapa tantangan yang ada di pusat, ya, berkaitan dengan jumlah physician atau jumlah tenaga ahli, tenaga kesehatan, dokter ahli, karena masih beberapa tercenter atau terpusat di kota-kota besar. Kemudian juga masalah berkaitan dengan kondisi pasien, jadi kebanyakan dalam kondisi yang sudah lanjut, ya. Dan masih ada tantangan juga bahwa hampir kebanyakan pasien itu justru berobatnya ke tenaga-tenaga yang bukan medis atau melalui tenaga tradisional, atau yang akhirnya justru memperlambat pasien untuk mencari pertolongan medis. Ya, ke depan kami akan melakukan training kepada tentunya dengan ada tim paliatif tadi yang mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Vero, ya, seperti itu. Kemudian juga akan mencoba untuk membentuk sentinel, jadi ada pusat-pusat yang akan mempersiapkan TOT atau trainers atau pelatih yang bisa menyebarkan jadi untuk memperluas atau memperbanyak jumlah tenaga yang berlatih. Mungkin saya cukupkan paparan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sementara menunggu waktu yang diminta oleh Dr. Achilles, soalnya saya diminta oleh Ibu Vero untuk memperkenalkan mungkin masing-masing tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini. Seperti kita karena nggak kenal, maka kita juga nggak sayang, jadi nggak ngerti siapa saja yang ada di sini. Oke, mungkin bisa memperkenalkan, saya akan perkenalkan terlebih dahulu mungkin wakil-wakilnya saja. Dari Kementerian Kesehatan tadi Dr. Esti, ya. Mungkin ada siapa saja dari bagian dari Kemenkes yang hadir di kesempatan ini? Kami dari Subdit Kanker kebetulan yang hadir adalah saya dan teman dari tim Subdit Kanker. Subdit Kanker, ya. Terima kasih. Silakan. Kemudian kedua dari Ketua Yayasan Kanker Indonesia Pusat, Profesor Dr. Mila Muluk, diwakilkan oleh Dr. Silakan, Dok.
ada biro-biro yang juga hadir dalam kesempatan ini. Mungkin bisa diri sebentar ya dan memperkenalkan, mohon maaf. Saya Emma Biasa dari Direktorat Bina Kefarmasian dan Kesehatan bersama dengan saya adalah ini dan Direktorat Jenderal kebetulan saya kuliahnya tapi karena ada badan POM di Badan. Baik, terima kasih. Ada lagi dari Kemenkes? Tidak ada ya. Yang berikutnya ada Dirjen P2PL Kemenkes. Itu, oke, baik. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan BPJS Pusat. Wah, ini pasti banyak pertanyaan nanti kepada beliau. BPJS oke. Misalnya BPJS. Baik, terima kasih Bapak atas kedatangannya. Kemudian Dewan Pembina dan General Manager Yayasan Rumah Ratio tadi diwakili oleh Ibu Lina Chandra dan Ibu Noviati Santoso. Mungkin bisa diperkenalkan diri. Saya Lina Chandra, Novi, saya dan tim perawat kita juga ada dalam Wanoon ya. Sedikit informasi kenapa kami mengundang Yayasan Ratio House ini, karena memang mereka ternyata sudah memulai palliative care dalam bentuk home care itu sejak tahun 2008, dan kami bermaksud untuk tentunya bertanya dan belajar dari pengalaman mereka. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasama Yayasan Malaysia dalam acara ini. Selanjutnya Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta diwakili oleh silakan. Atau mungkin yang mewakili Kepala Dinas Sosial. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Petrojana mewakili Kepala Dinas Sosial. Mohon izin tidak berbicara. Saya wakili dari bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial Dinas Sosial. Terima kasih. Ya, terima kasih. Direktur Utama Rumah Sakit Rujukan Nasional dan RSUD di wilayah DKI Jakarta, dalam ini mungkin bisa dimulai dengan Direktur Utama Rumah Sakit Koja yang kebetulan telah kami kunjungi kemarin, dan terima kasih juga atas kesiapan Rumah Sakit Koja untuk menjadi tempat praktek atau teaching hospital bagi pelatihan kita nantinya. Terima kasih. Nama saya Togi Asman Sinaga dari Rumah Sakit Koja. Saya hadir bersama adik pelayanan saya Dr. Jasma. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Kemudian dari Rumah Sakit Umum Daerah yang lainnya mungkin bisa memperkenalkan diri dari Tarakan atau? Saya di Sana 30, saya Wadid Pelayanan mewakili Direktur kami Dr. Panjat yang hari ini tidak hadir. Mohon maaf karena ada acara emergensi yang harus. Terima kasih. Kemudian pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Pemprov DKI Jakarta, mungkin ada yang bisa memperkenalkan diri. Oke, saya Mohon maaf, saya membaca yang dari Ibu Din dari Kadinas ya. Sekretaris Ibu Musni, Bu. Ini senior dokter di senior pengurus dari DKI. Dan juga ada Dr. Dr. Bernadette. Beliau lama sebagai kepala puskesmas di Pademangan. Bidang umum, dana dan humas, Ibu Indah Hadi. Beliau yang ketua Advocate Cancer kemarin, yang pada akhirnya berhasil mendatangkan dana bagi palliative care sebanyak 4,8 miliar. Terima kasih, Bang. Kemudian saya lihat ada guru saya, dosen saya yang tercinta, Dr. Arus Sudoyo. Beliau selain sebagai penasehat YAI DKI, juga staf senior untuk di RSCM RKUI
sebagai hematolog onkologis. Terima kasih dok. Saya terkait kamu Dr. Maria dari Rumah Sakit Darmais. Dan siapa lagi yang belum terkenalkan? Terima kasih dok. Pusat, ini teman aku, Butero, teman SMA, berganda lagi ya. Prof here dari boardnya Rachel House dan WHO. Dr. Priska dari WHO dan teman saya Ibu Hartia. Kami dari WHO mewakili Pak Kancip, representatif yang tidak bisa hadir hari ini karena ada urusan lain. Terima kasih. Mungkin yang belum diperkenalkan, silakan. Saya Bambang Suheri dari Kasudin Kesehatan Jakarta Utara. Sini bersama koordinator program Dr. Ayu. Sebelah mana tuh? Oh itu dia. Ya. Maybe from Singapore International Foundation and your group. Good morning, everyone, ladies and gentlemen. It's a great privilege to be here. So, as I was introduced, I am Margaret. I'm the Director of International Volunteerism from Singapore International Foundation. I have a number of colleagues with me. You have met Dr. Akhilesh. He is a... Oh, she introduced you just now. Okay. You are here for he is a specialist palliative care expert, and he's also the executive director of the HCA hospice care in Singapore, which is one of the biggest hospices in Singapore. He has been working with us for 5 years now. My team on here, Keith, is the assistant director in Singapore International Foundation. Kartika is our senior executive who's helping us in this project. And Butet is actually our staff in Indonesia who is helping our projects in many parts of Indonesia. She lives in Malang. So that's the few of us. Oke, ada lagi mungkin? Silakan. Kita adalah diundang dari Rumah Sakit Vertikal. Ada 8 rumah sakit vertikal diundang itu dalam kaitan pemerintah. Tapi kasusnya semua orang DKI. Kasusnya orang DKI. Saya Dr. Elisna, spesialis paru, mewakili dari persahabatan, bahwa teman saya, istri saya, Dr. Anita. Yang lain bagus. Ya, saya dari RSN. Kami berdua, satu Dr. Ruby, dan di dalam saya anak, dan Dr. Ginekologis. Nah, mungkin Dr. Maria juga ingin memperkenalkan diri dan mungkin sedikit bisa cerita tentang sejarah. Bersama teman saya jadi bidang medik untuk saya. Saya Dr. Rani Anaya Sejaga dari Rumah Sakit bersama Terima kasih. Semua datang sesuai dengan yang diharapkan, atas kerjasama atau atas arahan dari Ibu Din, Pak Budin dan Dr. Puji yang sampai membuat ini menjadi kenyataan kita dapat berkumpul pada hari ini. Bahwa kita ini semua siap, Budin, siap untuk mengabdi bagi masyarakat DKI khususnya dalam hal ini, terutama dalam penanggulangan pasien-pasien cancer.